Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibbul Firdaus Al-Ghazini dari Hukum Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang arbitrase dan saya mengambil judul Klausul arbitrase dalam perjanjian komersial di Indonesia. Keabsahan pelaksanaan dan tantangan penegakan. Baik, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pembahasan, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, agar tidak lama-lama langsung dari yang pertama, latar belakang. Arbitrase telah menjadi mekanisme alternatif yang populer untuk menyelesaikan sengketa komersial di Indonesia, terutama karena sifatnya yang cepat, rahasia, dan final. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa APS memberikan landasan hukum yang kuat, namun pada praktiknya muncul beberapa permasalahan. Yang pertama, keabsahan klausul arbitrase yang sering dipertanyakan karena memengaruhi syarat formal, misalnya tidak tertulis atau tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, penolakan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dengan alasan prosedur atau pelanggaran ketertiban umum yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Dan yang ketiga, keterbatasan ruang lingkup arbitrase dalam kasus yang melibatkan kepentingan publik atau peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif. Masalah-masalah ini menghambat efektivitas arbitrase sebagai alat penyelesaian sengketa dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya klausul arbitrase dirancang serta bagaimana putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara konsisten. Lanjut rumusan masalah. Yang pertama, apa saja syarat formal dan material yang harus dipenuhi agar klausul arbitrase dianggap sah menurut Undang-Undang Nomor 30/1999. Yang kedua, bagaimana praktik pengadilan negeri dalam menanggapi permohonan eksekusi putusan arbitrase dan apa faktor-faktor yang menyebabkan penolakan. Dan yang ketiga, apakah terdapat jenis sengketa komersial yang secara mutlak tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena pertimbangan kepentingan publik. Dan yang ketiga, pembahasan syarat syah husnul arbitrase. Di sini ada 3. Yang pertama formalitas, kedua material, yang ketiga klausul. Yang pertama formalitas, menuliskan secara tertulis dalam kontrak atau perjanjian terpisah ditandatangani oleh para pihak dan mencantumkan dengan jenis subjek sengketa serta lembaga arbitrase yang dipilih. Yang kedua material, kesepakatan yang bebas dari paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas. Dan yang ketiga klausul, analisis kasus-kasus di mana klausul arbitrase dianggap tidak sah karena ambigu atau tidak memenuhi ketentuan formal, misalnya Mahkamah Agung 2022. Yang kedua, pelaksanaan putusan arbitrase. Di sini juga ada 3. Yang pertama prosedur eksekusi, yang kedua alasan penolakan, dan yang ketiga studi kasus. Prosedurnya, pengajuan permohonan ke pengadilan negeri tempat arbitrase atau pihak berdomisili dilengkapi dengan salinan putusan dan perjanjian arbitrase. Alasan penolakannya, yang pertama putusan melanggar asas keadilan atau ketertiban umum. Yang kedua, arbiter melanggar prosedur yang disepakati, dan yang ketiga tidak adanya perjanjian arbitrase yang sah. Dalam studi kasusnya ada PT Garuda Indonesia tahun 2021, penolakan eksekusi karena klausul arbitrase dianggap tidak jelas, kemudian dibatalkan setelah revisi klausul. Yang ketiga, batasan ruang lingkup arbitrase. Di sini juga ada 3. Sengketa yang tidak dapat diarbitrase, yang kedua kepentingan publik, dan yang ketiga implikasi praktis. Yang pertama sengketa yang tidak dapat diarbitrase, hal-hal yang menyangkut status pribadi, perceraian, warisan, dan lain sebagainya, hak atas tanah yang bersifat publik, serta perkara pidana. Kepentingan publik, kasus yang melibatkan regulasi sektor keuangan, energi, dan lingkungan yang bersifat imperatif dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 30/1999.
Implikasi praktis, pengusaha harus menilai apakah sengketa yang mungkin timbul berada dalam zona arbitrase sebelum menandatangani kontrak. Kesimpulannya, klausul arbitrase yang sah dan jelas merupakan kunci keberhasilan penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase di Indonesia. Penegakan putusan arbitrase masih menghadapi tantangan, terutama ketika klausul tidak memenuhi syarat formal atau ketika ada pertimbangan kepentingan publik. Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase, para pihak disarankan. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.